Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 SD hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, muatan pelajaran IPA, subtema 1, Tumbuhan sahabatku, bersama Ibu Guru Huda Novianti. Dengan kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif atau tidak kawin dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, secara alami dan buatan. Masing-masing akan kita kupas satu persatu. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan tidak kawin. Adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif ini melibatkan individu itu sendiri, sehingga individu baru yang dilahirkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Kita bahas yang pertama, spora. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami adalah lumut, paku, jamur, dan suplir. Kita bisa mengamati pada gambar yang tertera dalam slide. Yang kedua, tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Tetapi tunas ini tidak bergantung pada induknya. Meski induknya telah ditebang atau telah mati, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tunas ada pada pisang, bambu, atau tebu. 3. Tunas adventif. Tunas adventif adalah salah satu cara pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Tumbuh dari tepi daun atau bagian akar. Contohnya ada pada tanaman cocor bebek. 4. Rizoma atau disebut dengan akar tinggal. Merupakan bagian batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bagian permukaan tanah. Rizoma ini berbentuk mirip seperti akar, tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Misalnya pada jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. 5. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu baru. Umbi lapis ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti bawang merah, bawang putih, dan bakung. 6. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian ini merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya ada pada kentang, umbi jalar,
atau bengkoang. Yang ketujuh, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung tetapi tidak berluas-luas seperti rizoma tadi ya. Akar ini menggembung berisi cadangan makanan, contohnya pada lobak dan wortel. Dan yang kedelapan adalah geragih. Geragih disebut juga dengan stolon, merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan geragih terdapat pada stroberi, arbei, pegagan, atau rumput teki. Nah, apa saja manfaat tumbuhan vegetatif tersebut? Yang pertama, tumbuhan akan lebih cepat menghasilkan buah. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Yang ketiga, lebih mudah perkembangbiakannya, menanamnya juga lebih mudah. Yang keempat, tumbuhan vegetatif ini dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak memiliki biji atau buah. Demikian anak-anak penjelasan Bu Huda tentang vegetatif tumbuhan secara alami. Untuk mengukur pemahaman kalian, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Evaluasi. 1. Apakah yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif? 2. Sebutkan perkembangbiakan vegetatif alami. 3. Berikan masing-masing 2 contoh saja perkembangbiakan vegetatif secara alami. Semoga berhasil ya. Tetap semangat. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.